Assalamualaikum teman-teman. Welcome teman-teman yang baru hadir. Bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Tolong dibantu tap-tap layar. Bantu tap-tap layar ya. Welcome. Baru datang. Suara saya terdengar? Cek cek. Suara saya terdengar? Mudah-mudahan terdengar jelas ya suaranya ya. Ya, welcome teman-teman. Hai Andrea Slim. Welcome. Tolong dibantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Tolong dibantu tap-tap layarnya. Terima kasih. Sambil nunggu yang lain dulu ya. Hai Nita. Dibantu tap-tap layarnya ya teman-teman ya. Terima kasih. Ya, welcome yang baru hadir. Hai Nita, apa kabar? Thank you ya, giftnya ya. Nita, apa kabar? Sehat, Nit? Puasakah hari ini? Suara saya kedengeran gak sih? Hai, suara saya kedengeran gak nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran gak? Hai Rizal. Bentar ya. Kok yang di iPhone gak? Yang di ini headphone. Cik cik. Kedengeran gak ya? Kedengeran? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah puasa. Kedengeran tapi kecil. Sebentar ya. Saya iniin dulu. Kelihatannya. Ini soalnya saya lagi pakai cadar yang ini nih. Oh ya, nih kayak gini kedengeran ya, jelas ya. Ya, iya, iya. Cek 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 seperti ini kedengeran ya. Ya, bantu tap-tap layar ya teman-teman ya. Sambil menunggu teman-temannya yang lain, tolong dibantu tap-tap layar ya. Hari ini kita belajar tentang kata ganti ya, tentang belajar kata ganti.
kita belajar tentang kata ganti. Welcome. Hai Cilukba. Hai Kebab. Sambil menunggu teman-teman yang lain, tolong dibantu tap-tap layar ya. Hari ini kita akan belajar tentang kata ganti. Teman-teman yang baru pertama kali bergabung di sini, ya, selamat datang dan salam kenal ya. Kita selama Ramadan ini belajar setiap hari. Kecil lagi ya suaranya ya. Saya harus angkat mic-nya. Harus dipegang sebenarnya. Kayak gini kedengaran jelas? Jadi harus dipegang mungkin ya. Ya mungkin harus saya pegang. Ya kita akan belajar tentang kata ganti ya, kata ganti dalam bahasa Arab. Nah teman-teman yang baru hadir sekarang jangan khawatir ya, karena saya suka mengulang ya, materi-materi yang sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang baru ketemu sama akun saya ini ya, nanti untuk materi-materinya itu ada di VT saya, ada di playlistnya. Jadi teman-teman nggak perlu jauh-jauh scroll ke bawah jauh-jauh gitu ya. Ada VT-nya. Itu ada VT-nya, ada playlistnya judulnya Ramadan Series. Nah untuk hari ini kan kita pertemuan ke-11 ya. Untuk teman-teman yang pengen tahu pertemuan pertama, kedua itu ada rekamannya nggak? Ada rekamannya. Itu di platform sebelah yang ID-nya Dinsmine ya. Yang ID-nya Dinsmine, nah itu di situ ada rekamannya. Nah nyarinya juga nggak sulit-sulit, di situ ada playlistnya judulnya Live Ramadan. Ya, rekaman live Ramadan ya. Jadi lihat aja di playlist di situ. Ya, baiklah kalau seperti itu teman-teman, kita mulai aja ya. Kita mulai biar teman-teman juga tidak menunggu lama ya. Mungkin teman-teman yang mau sambil aktivitas nggak apa-apa ya, sambil dengerin walaupun tidak terlalu fokus, mudah-mudahan masih bisa menyimak ya. Ya, baiklah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana nih kabarnya teman-teman? Pagi ini sehat? Ini hari Selasa ya, mungkin teman-teman yang sambil mau beraktivitas, mau kerja, mau aktivitas di rumah tangga atau mau yang lainnya bisa sambil ngedengerin ya. Mudah-mudahan materi ini tidak terlalu sulit buat teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru aja masuk ke sini, baru menyimak ya, ini udah materi ke-11. Tapi teman-teman jangan berkecil hati yang aduh udah materi ke-11 takut ketinggalan ya. Insya Allah teman-teman masih bisa mengikuti. Nah kalau misalnya teman-teman ingin lihat VT-VT-nya itu ada di akun saya ini di TikTok ya. Itu judulnya di playlistnya Ramadan Series. Nah sedangkan untuk rekamannya ada di
platform yang ID-nya Dinsmine itu ada judulnya playlistnya rekaman live Ramadan ya. Itu teman-teman bisa lihat ya dari materi 1 ya 2 sampai materi 9 sepertinya ya. Kayaknya materi 10 kemarin saya belum upload ya. Jadi biasanya habis ini ya kalau kebetulan saya ada waktu pas yang untuk bisa uploadnya, saya bisa langsung ya, tapi kalau enggak memang agak tertunda ya. Terutama hari ini mungkin saya juga agak tertunda karena setelah ini nanti saya ada ngajar kelas lagi di meeting ya, di Zoom meeting. Nah, baiklah di materi 11 ini kita akan belajar tentang domir muttasil. Domir itu adalah kata ganti. Hai welcome Bunda Latif. Kata ganti itu di semua bahasa tuh ada. Dalam bahasa Indonesia itu kata ganti itu apa? Ya, contohnya dia kata ganti, saya kata ganti, kamu kata ganti. Seperti itu ya. Nah di dalam bahasa Inggris ada I, ada you, ada he, ada she. Nah begitupun juga di dalam bahasa Arab. Ya, nah sebelum kita mulai materi ya, saya ingatkan lagi bahwa di sini kita live-nya, terus nanti untuk rekamannya teman-teman bisa lihat di platform sebelah yang akunnya Dinsmine ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin merasa, wah saya sudah tua, wah saya sekolahnya bukan sekolah Islam, atau mungkin dulu ada yang pernah di pesantren ya atau sekolah Islam tapi udah lama banget. Nah itu jangan berkecil hati. Kenapa? Karena saya juga dulu sebelumnya sekolahnya sekolah umum ya. Ini sedikit tentang saya. Dari SD sampai SMA saya sekolah negeri, kemudian saya kuliah di IKJ dan lulus S1. Kemudian hobi saya selain motret, saya juga suka ngedit-ngedit di laptop. Kegiatan saya selain cuap-cuap di depan orang-orang ya, alias sebagai MC atau moderator, juga sebagai pelatih silat, pelatih MP, Merpati Putih, dan juga pengurus di Pengda. Saya pernah belajar bahasa Arab baik offline dan online. Demikian tentang saya. Nah, seperti tadi di VT ya, saya itu SD sampai SMA itu sekolahnya negeri. Kemudian saya kuliahnya itu di IKJ. IKJ itu Institut Kesenian Jakarta. D3 saya dulu ya masih ada D3, Hai Jai, itu penyutradaraan televisi atau pengarah acara televisi. Nah, S1 saya Hai Hani, S1 saya penyutradaraan film. Ya. Kalau S2 saya manajemen pendidikan ya. Nah, tapi S2 saya nggak belajar bahasa Arab juga. Jadi saya belajar bahasa Arab itu juga baru ketika usia saya 42 tahun menjelang 43 tahun. Jadi buat teman-teman yang mungkin hai welcome yang baru datang, yang berusia 30, 40, 50, jangan berkecil hati ya ketika baru belajar, apalagi yang belum pernah belajar ya. Saya juga belum pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Saya baru belajar di usia 42 tahun menjelang 43 dan usia saya tahun lalu 51 tahun ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang usianya 65 tahun ya. Ya gimana ya kalau usia 65 tahun itu juga jangan berkecil hati. Kenapa? Karena saya punya murid ya. Itu usianya juga ada yang bukan 65 tahun lagi, 70, 78, 82, 83, kan mereka dulunya pernah belajar belum ya. Ada saya punya murid, saya kenalnya itu Juni ya, waktu itu Juni, kemudian beliau ikut kelas saya di bulan Juli, itu benar-benar baru dan itu VT-nya ada di tempat saya ini ya, bisa dikepoin. VT-nya itu seorang bapak-bapak yang pakai peci, dia sempat ada yang main organ juga. Nah itu bulan Juli usianya 83 tahun ya, beliau lahir di bulan April, 83 tahun, di bulan Juli itu belajar sama saya sampai Desember. Kenapa sampai Desember? Karena tanggal 25 Desember 2023 beliau meninggal ya. Nah itu benar-benar belajarnya masih terbata-bata ya.
Hai Sony, hai Chris. Jadi buat teman-teman yang baru belajar dan usia teman-teman di sini kurang dari 80 tahun ya, eh, ya tetap harus semangat belajar gitu ya. Buat contoh lah ya, buat mereka orang-orang tua yang usia 70, 80 itu masih mau belajar. Mungkin teman-teman akan mengatakan, ya kan mereka sudah tua, sudah tidak ada kesibukan. Kita kan masih ada kesibukan di luaran sana. Betul. Tapi ketika mereka sudah tua, daya konsentrasi mereka itu nggak sekuat kita. Mereka bentar-bentar sakit, ya. Daya ingatnya juga, ya. Berapa banyak ketika saya mengajar itu, kadang-kadang mereka itu dengerinnya sambil berbaring di tempat tidur, ya. Alhamdulillah mereka itu ketika belajar yang tadinya sakit menjadi lebih sehat. Saya punya teman kuliah, kebetulan saya juga lagi kuliah lagi gitu ya. Hai Bang Jubair, saya lagi kuliah lagi, waktu itu lagi gak enak badan, terus kebetulan saya waktu itu bukan jadi pemateri, saya jadi moderatornya, jadi MC-nya. Begitu dengar suara saya yang tadinya dia tidur, antara males bangun atau gak bisa bangun tuh langsung auto duduk gitu ya, terus dia dengerin materi sampai habis, terus begitu pas ada tanya jawab, kuis, dan dia menang gitu kan, dan dia cerita bahwa tadinya dia kurang enak badan gitu ya, rebahan aja, terus begitu dengar suara saya baru dia duduk gitu ya. Nah, jadi bukan berarti bahwa oh ini belajar dengan sulit kayak gini. Hai Ustadz Dery Sulaiman, welcome, thank you. Nah, bukan berarti teman-teman ketika kita belajar, apalagi ini belajar ilmu syar'i ya, belajar ilmu syar'i itu keutamaannya tuh banyak banget ya, di atas 100 lah ya, di atas 100 keutamaannya. Apalagi di bulan Ramadan ini ketika kita belajar ilmu syar'i pastinya pahalanya berlipat ganda ya. Nah, hari ini kita akan belajar domir mutasil, tapi buat teman-teman yang aduh, apa itu domir mutasil ya? Sedikit saya jelaskan tentang domir. Domir itu kata ganti. Di mana-mana semua bahasa ada kata ganti, seperti juga dalam bahasa Indonesia. Saya, kamu, dia, mereka, kami, kalian, itu adalah kata ganti. Ya. Di dalam bahasa Inggris ada I, you, she, he, it, they, us, we, ya, itu. Nah, di dalam bahasa Arab juga ada. Nah, di dalam bahasa Arab ada namanya domir munfasil, domir yang terpisah. Dan ada domir muttasil, domir yang tersambung. Jujur saya pribadi tuh orangnya kadang-kadang suka lupa. Ya kalau teman-teman dekat saya pasti tahu ya kalau saya udah pelupanya kayak gimana ya. Saya tuh cukup sulit ngafalin apa itu munfasil, apa itu muttasil, ya. Terus akhirnya saya bikin clue. Jadi biar saya tahu munfasil itu apa, atau saya hafal munfasil kan terpisah. Jadi saya bikinnya terpisah. Jadi pakai F juga ya, munfasil terpisah gitu ya. Jadi langsung auto tuh, oh ya kalau munfasil artinya kata ganti yang terpisah. Kalau yang muttasil kata ganti yang tersambung. Seperti apa contohnya? Contohnya di sini ada ayat ya, ada kata qalu, ada subhanaka, ada anta, ya. Welcome Sagar Alam Mengaji. Nah, dari sini sampai sini aja ya, sampai sini aja. Nah, kenapa? Karena kata-kata yang selanjutnya tidak ada domir. Nah, di sini ada domir. Ada domir itu ka. Di subhanaka, ka sebagai domir. Ya, dan ada anta. Kita lihat ada yang berwarna merah sama yang berwarna biru. Yang berwarna merah, domir muttasil yang tersambung. Kita lihat, ka itu kan domir kata ganti. Di huruf sebelumnya sama huruf nun dia tersambung. Jadi karena dia tersambung, tidak ada spasi, ya thank you ya atas rose-nya Sagar Alam Mengaji. Karena tidak ada spasi namanya domir muttasil, domir yang tersambung. Sedangkan anta di situ ada spasi kan? Ada spasi dari huruf kaf ke
hamzah, ya. Makanya namanya domir munfasil, domir yang terpisah. Jadi ketika kita ingin tahu domir itu terpisah atau tersambung, lihat aja ada spasinya atau enggak sama huruf sebelumnya. Semudah itu, mudah. Ya, insya Allah belajar bahasa Arab itu mudah. Kenapa sih kita menganggapnya berat? Karena belajar bahasa Arab itu keutamaannya tuh banyak banget, lebih dari 100. Dan belajar bahasa Arab itu, apalagi belajar bahasa Arab yang grammar ini, insya Allah mendekatkan kita kepada Al-Quran. Siapa yang gak suka kita dekat sama Al-Quran? Siapa yang gak suka ketika kita mendekatkan diri sama Allah? Mau kita dengerin bisikannya Dia yang nyuruh kita ngejauhin dari Allah. Kan kita makhluk yang paling keren dibandingkan makhluk itu. Kok kita mau dengerin bujuk rayunya? Jangan sampai kita jadi anak buahnya kan? Ya, jadi sekarang kita harus bertekad kalahkan dia gitu ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Di bulan Ramadan itu titik balik kita untuk mengalahkan mereka-mereka sebagai pengganggu. Ya. Nah, ini domir munfasil sama domir mutasil ya. Apa sih kegunaannya ketika kita belajar domir ini kata ganti gini. Nah, sebelum kegunaannya di dalam bahasa Arab domir itu 14 ya. Kemarin kita sudah belajar di pertemuan ke-10 ya. Ternyata domir yang 14 ini yang kelihatannya syusyah ternyata mudah ya. Karena ada clue-cluenya ya, karena ada clue-cluenya. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung ya, kita intip ya pelajaran yang kemarin nih ya. Domir munfasil tadi domir yang terpisah ya, domir yang terpisah ya. Ini domir yang terpisah ini dia berlaku sebagai subjek. Objek ada, cuma kemarin kita belajarnya yang sebagai subjek, berarti sebagai pelaku. Ya, domir yang sebagai pelaku, ya. Nah, contohnya ada anta thalibun. Anta, kemarin kita sudah belajar ya, anta berarti dia. Thalibun adalah pelajar atau mahasiswa ya. Jadi anta thalibun, dia adalah kamu adalah seorang pelajar ya. Seperti itu ya. Jadi kemarin kita sudah lihat anta artinya kamu, anti kamunya yang perempuan ya. Jadi nanti teman-teman begitu melihat di Al-Quran atau di hadis sudah tahu. Oh, kalau antuma kalian berdua ya. Banyak tuh ya, antuma, huwa, antum, itu juga banyak ya. Nah, kemudian kita lihat di surat Al-Ikhlas ya. Mungkin teman-teman juga banyak nih ya yang baca surat Al-Ikhlas ketika lagi sholat ya, atau ketika mau tidur ya. Nah, di surat Al-Ikhlas ini juga ada domir ya. Nah, apa domirnya? Huwa. Huwa itu kan artinya dia. Nah, kan sebagai subjek kok nggak di depan? Sebenarnya gini, di dalam satu ayat itu bukan berarti satu ayat itu ada satu kalimat, tidak. Contoh seperti di ayat ini ada 2 kalimat. Kalimat pertama qul. Qul itu udah satu kalimat tersendiri. Huwa dia udah kalimat yang berbeda. Ya, maksudnya udah lepas dari kalimat qul ya. Itu kalau di dalam tata bahasa Arab itu memang ketika membuat kalimat itu terdiri minimal dari 2 kata yang memenuhi syarat. Loh, qul itu kan satu kata, terlihatnya satu kata. Kalau dibedah ya ternyata dia ada 2 kata. Ya. Ada pelaku yang tersembunyi di situ ya. Nah, ada huwa di situ. Qul katakanlah ya. Huwa dia, Allah ahad. Ahad itu tunggal ya, satu. Ya. Jadi
kita sudah tahu bahwa di sini ada domir. Domir itu kata ganti. Ya. Nah, dari 14 domir itu kemarin kita sudah belajar. Tadi kita udah tahu huwa itu dia. Kalau dalam bahasa Inggris, huwa itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu sangat sederhana ya. Jadi kalau huwa itu dia aja. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, huwa itu he. Bukan him, bukan his. He, jadi sebagai subjek. Ya. Jadi he. Nah, kalau berduanya itu huma. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan tidak ada yang berdua sendirian ya. Jadi dia udah langsung plural. Jadinya they, mereka. Bukan them, bukan their ya, tapi they. Jadi sebagai subjek ya. Ini yang berdua. Kalau yang bertiga atau rame-rame, jadi jumlah minimalnya 3 ya, itu hum. Ya. Huwa, huma, hum. Ya, kalau kita mau bikin nadanya ya. Mau bikin nada yang lain juga terserah sih. Ya, ada yang rada-rada ngerok ya, terserah silahkan ya. Nah, kemudian itu tadi yang laki-laki. Untuk yang perempuannya hia. Nah, jadi kalau di domir itu ada rumusnya. Yang pertama orang ketiga dulu. Orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Ya. Nah, orang ketiga orang kita bicarakan berarti orangnya ya kita omongin gitu ya. Ada di hadapan kita atau enggak, ya itu tergantung konteksnya ya. Tergantung situasinya. Hia untuk dia yang perempuan. Huma untuk mereka berdua. Loh kok sama huma yang laki-laki? Ya. Huma bisa berdua laki-laki, untuk mereka berdua laki-laki, bisa mereka berdua perempuan. Kalau berpasangan bisa juga. Bisa juga yang berpasangan tetap huma. Lalu terus nanti yang ngebedain apa? Nanti kalimat-kalimat selanjutnya. Ya. Kemudian ada hunna. Nah, hunna ini untuk perempuan, ya. Nah, untuk yang berwarna merah muda ya, pink muda ya, hiya, huma, hunna, ini memang harus benar-benar perempuan, tidak boleh bercampur. Tetapi kalau hum itu boleh bercampur, jadi boleh laki-laki saja, boleh bercampur hum. Ya. Nah, ini kalau kita lihat orang ketiga ini udah ada 6 ya. Tadi kan ada 14 domir dikurangin 6 ya. Berarti sisanya 8 ya. Ini untuk orang ketiga, orang yang kita bicarakan, itu depannya pakai ha semua. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian untuk yang jumlahnya 2 orang, huruf terakhirnya alif. Nanti teman-teman bisa lihat tuh di Al-Quran yang akhirannya alif. Wah, bisa dilihat, wah ini jumlahnya 2. Tapi bukan yang fathatain ya. Kalau yang fathatain kan memang terakhirnya alif ya, kebanyakan ditemenin sama fathatain. Ya, ditemani sama alif. Nah, kemudian bisa nggak nih kita kasih clue catatan, wah kalau yang mim sukun ini berarti untuk cowok yang banyak, bisa. Bedanya kalau dia ha tadi untuk orang ketiga. Oh berarti orang ketiga kalau banyak, oh artinya mereka. Nah kalau yang perempuan, only perempuan ya, sama kayak kereta ya, ada gerbong perempuan ya yang pertama sama yang terakhir. Ada nun sukun, oh nun sukun fathah, na perempuan, boleh. Ya, itu clue-cluenya. Nah, yang diingat kalau ha itu orang ketiga, orang yang kita bicarakan. Nah, bagaimana kalau orang yang berbicara sama kita? Berarti orang kedua, orang yang berkomunikasi sama kita. Baik lewat telepon, surat, faksimile. Ya, jadi lewat mana aja tapi yang jelas yang berkomunikasi sama kita. Ada anta, ada antuma, ada antum. Ini untuk yang laki-laki. Anta, antuma, antum. Tapi ada kok perempuan dipanggil antum. Ya itu lebih kepada penghargaan ya. Nah anta itu untuk kamu.
dalam bahasa Inggrisnya you. Antuma, kalian, dalam bahasa Inggrisnya you. You, ya, you. Nah, antum kaliannya banyak, jumlahnya minimal 3 ya, 3, 4, 5. Kalau 10 ya antum juga. Kalau laki-lakinya 1, perempuannya banyak, ya antum karena udah ada laki-lakinya. Ya, kalau perempuan semua, sama tadi ya, tapi laki-lakinya baik, ya tetaplah karena kan itu juga udah makhluk hidup ya, sudah bernyawa ya antum, ya tetap antum ya. Beda kalau tidak ada laki-laki, berarti memang khusus perempuan semua. Kalau anta, kamu laki-lakinya, kalau kamu perempuannya anti. Ya, kalau dalam bahasa Betawi itu kalau kamu itu ente gitu ya. Anta, kamu laki-laki, anti, kamu perempuan. Nah, untuk yang berduanya sama antuma. Lihat, belakangnya ada alif. Ya, berarti baik orang ketiga maupun orang kedua itu untuk yang berduanya pakai alif. Cuma bedanya kalau orang ketiga, orang yang kita bicarakan, hai Chang Roy. Orang yang kita bicarakan itu huruf depannya H besar ya, H yang bulat. Nah, hai Zahra, welcome. Nah, untuk yang perempuan jamaknya antunna. Ingat, tadi ada nun sukun, nun tasdid dikasih A ya, tasdid dikasih A. Kalau kita lihat orang kedua itu ada hamzah nun ta'an. Boleh nggak sih kalau saya bilang ANT semut ya, silahkan ya, kan buat teman-teman memudahkan cara belajar itu silahkan saja ya. Karena ketika kita belajar itu masing-masing manusia itu, masing-masing kita pribadi itu punya cara belajar yang unik. Ya, punya cara belajar yang unik, silahkan, yang penting kita paham. Ada ketika cara belajar itu harus ditulis, tapi sebelum ditulis gambar-gambar dulu ya, silahkan. Kayak ponakan saya dulu waktu kecil, dia kan gak terlalu suka nulis, tapi dia suka dengan mobil. Ya, saya kasih buku kayak binder book gitu kan, sama pulpen warna-warni. Kamu gambar mobil sebanyak-banyaknya, sesuka-sukanya. Habis dia gambar mobil, coba di mobil itu dikasih rumus. Ya, rumus. Waktu itu dia kelas 5 SD kalau gak salah. Dia bikin. Nah, akhirnya dia senang nulis. Dia senang menghias gitu ya. Walaupun mungkin pada saat itu masih acak-acakan, kita kasih apresiasi, kita puji ya, sehingga dia semangat untuk menulis. Nah, sama seperti teman-teman. Wah, permasalahannya saya nggak bisa nulis huruf hijaiyah, huruf Arab. Tangan saya sudah kaku, usia saya sudah 65 tahun, 70 tahun. Jangan dihambat gara-gara kita nggak bisa menulis huruf hijaiyah atau gara-gara kita jelek tulisannya menurut kita, terus akhirnya kita tidak menulis. Nulis saja. Mau dipaksain tulis biar jadi bagus silahkan. Mau belajar untuk menulis silahkan. Yang penting nulis. Kalau nulis latihannya aja silahkan. Yang penting nulis. Biasanya ya teman-teman ya, kayaknya sama ya kita ya, ketika kita nulis, terus mungkin hari ini kita nulis biasa. Tapi mungkin begitu pas beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, begitu kita lihat tulisan kita, terus kita biasanya ingin mengubahnya, merevisinya gitu ya, merevisinya insya Allah jadi lebih bagus. Ya, nah jadi jangan ragu-ragu gitu ya untuk menulis ya, nanti bisa untuk direvisi. Kalau saya nulisnya di laptop bisa, tapi teman-teman kalau nulis di laptop jangan lupa untuk setting huruf Arabnya di laptop. Ya, oh saya nanti nggak bisa dong, bisa tetap ya, nggak hafal insya Allah bisa ya. Ada namanya keyboard virtual ya, bisa dilihat, jadi bisa dilihat ya untuk huruf-hurufnya sama harokatnya. Nah, ini tadi ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Domir ada 14. 6, 12, berarti sisanya 2. Mudah ya? Tadi rasanya kayaknya domir itu susah sekali ya, ada 14 banyak sekali gitu ya. Nah, orang pertama itu ana, artinya saya atau aku. Nah, ana di sini tidak panjang ya, bukan ana, bukan seperti itu, tapi ana aja. Ana. Kenapa? Karena di atasnya alif itu ada kayak o. Ya, teman-teman, kalau misalnya ini pelajaran tajwid ya. Kalau ada alif terus di atasnya kayak o gitu ya, itu tidak dibaca panjang ya kalau di Al-Qur'an.
Kemudian untuk kami itu nahnu. Jumlahnya kami itu bisa berdua, bisa bertiga, bisa berempat. Ya makanya nggak pakai alif di belakangnya karena bisa berdua, bisa bertiga. Kalau yang tadi pakai alif kan ada antuma, ada huma, itu memang only berdua. Ini domir yang terpisah. Domir yang terpisah itu domir munfasil. Dia sebagai subjek. Sedangkan kita akan belajar domir muttasil. Domir muttasil itu adalah domir yang tersambung. Oh berarti bukan ini. Ini pelajaran kemarin. Hari kemarin, hari ke-10. Ya. Nah sekarang hari ke-11 kita akan belajar domir muttasil yang tersambung. Tadi teman-teman udah tahu ya domir yang terpisah itu sama domir tersambung cuma dilihatnya dari mana? Spasi doang ya, dilihat dari spasi doang ya. Nah begitu teman-teman melihat dari spasi ya kita baru bisa oh ya enggak. Nah domir mutasil jadi gini, domir yang tadi yang terpisah tadi itu kan sebagai subjek. Nah kalau domir mutasil ini dia sebagai objek penderita ya sebagai objek ya sesuatu yang dikenai pekerjaan. Kemudian juga bisa jadi kepemilikan. Cluenya apa? Gimana kita tahu dia sebagai objek? Gimana kita tahu sebagai kepemilikan? Ya, cluenya adalah ketika dia bersanding dengan fiil itu sebagai objek. Contohnya syafaqallah. Nah ini biasanya teman-teman kan kalau misalnya gini, ada yang sakit selalu mengatakan syafaqallah, syafaqillah. Tapi kita nggak ngelihat yang sakit itu siapa. Oh kalau yang laki-laki kan syafaqallah, kalau yang perempuan itu syafaqillah. Betul sih, tapi kurang. Syafaqallah itu untuk siapa? Laki-lakinya. Maksudnya? Nah nanti ya kita belajar ya. Nah ini artinya semoga Allah memberikan syafaat kepadamu yang laki-laki kalau yang K seperti ini. Nah berarti ketika semoga Allah memberikan syafaat kepadamu, munya ini sebagai objek atau kepemilikan. Kira-kira objek atau kepemilikan? Aduh saya nggak tahu, soalnya saya nggak tahu syafa artinya apa. Syafa itu syafaat. Memberikan syafaat ya, mensyafaatkan berarti fiil kata kerja berarti K-nya itu sebagai objek. Jadi domir muttasil ini kalau dia sebagai objek berarti dia dilekatkan oleh fiil. Boleh tuh teman-teman dicatat ya. Kalau objek itu ya domir muttasil sebagai objek kalau dilekati oleh fiil. Ya. Nah, ketika dia dilekatkan oleh isim, maka dia jadi kepemilikan. Contohnya kita buka. Di sini ada K sebagai domir. Kalau yang berwarna merah dia sebagai objek, yang berwarna biru sebagai objek. Taunya dari mana? Kita lihat kata sebelumnya, kan dia domir tersambung ya. Jadinya digabung tuh, nempel ya. Tempelannya sama mana? Kalau tempelannya sama isim berarti kepemilikan. Kalau yang nempelnya itu dia nempelnya sama fiil berarti objek. Itu syafaqallah, nggak itu kok, nggak nempel. Masa nggak nempel? Itu alif sama kafnya nggak nempel. Ya iya, karena alif itu tidak bisa bersambung sama huruf setelahnya. Jadi mau nggak mau kelihatannya tidak menempel. Terus taunya dari mana? Antara nempel sama nggak nempel itu kan alif nggak nempel. Lihatnya dari spasi. Coba kita lihat antara huruf K di syafaka K dengan Allah. Ada spasinya kan? Bedakan jaraknya dengan yang alif syafaka. Coba antara K ke Allah itu ada spasi. Tapi yang syafa ke K gak ada spasi. Bedanya itu. Semudah itu, ya domir yang tersambung itu tidak ada spasi di antara mereka. Ya,
Di antara isim dengan domir atau di antara fiil dengan domir tidak ada spasi. Tapi sedangkan domir yang terpisah berarti ada spasi dengan kata sebelumnya atau dia bisa di awal kata. Terus domir-domir ini bisa nggak di awal kata? Nggak bisa. Karena dia tersambung, harus tersambung sama kata sebelumnya. Ya, kalau dia nggak tersambung, dia di awal kata berarti dia masuknya domir yang terpisah. Memang ada domir terpisah untuk objek ada. Ya. Nah, bagaimana kita belajarnya? Belajarin aja dulu domir muttasil yang ini, insya Allah dengan kita belajar domir muttasil ini muttasil harusnya S dulu baru H ya. Domir muttasil ini, itu insya Allah kita bisa nanti domir yang untuk objek ya, domir yang terpisah untuk objek. Nah, rumusnya sama seperti yang munfasil. Ya, sama seperti yang munfasil. Orang ketiga dulu. Siapa orang ketiga? Orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarakan. Jadi bukan diajak ngomong, tapi kita bicarakan. Kemudian baru orang kedua. Orang kedua siapa? Orang yang berbicara sama kita, orang yang berkomunikasi sama kita. Secara langsung. Iya, secara langsung, betul. Tetapi bisa juga secara langsung tapi tidak bertatap muka seperti saya dan teman-teman. Ini secara langsung, tidak bertatap muka. Kalau saya lihat rekaman, ya sama juga secara langsung walaupun ini ya, tidak tidak bertatap muka. Ya, seperti juga di ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Contohnya ketika ada ayat yang dimulai kata ya ayyuha, baik annas, baik allazina ya. Ya ayyuha itu adalah huruf panggil. Huruf panggil. Mungkin enggak teman-teman memanggil orang yang tidak ada di kita? Misalnya di sini tidak ada nama Anissa. Anissa tidak ada. Terus sudah gitu tidak datang juga. Terus saya bilang gini, "Hai Anissa." Teman-teman pasti akan melihat kiri kan. Mana Anissa? Ya. Jadi tidak mungkin kita memanggil orang yang tidak kita ajak bicara. Ya. Di sini misalnya ada Putra. Makanya kan saya selalu bilang, "Hai Putra, welcome Putra, welcome Eve, welcome always." Kayak gitu ya. Itu berarti kan kata sapa. Nah, berarti ketika teman-teman melihat di Al-Qur'an ada kata ya ayyuha, berarti itu Allah sedang memanggil. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya, jadi siapa yang dipanggil? Manusia atau orang-orang yang beriman? Ya, nah tinggal kita termasuk golongan yang mana? Hai si 7. Ya, nah untuk domir ini orang ketiga dulu baru orang kedua. Nah baru setelah itu orang pertama. Orang pertama itu siapa? Kita yang berbicara. Ya, jadi kalau orang ketiga orang yang kita bicarain, orang kedua orang yang berkomunikasi sama kita, orang pertama adalah orang yang berbicara. Nah, untuk orang ketiga sama orang kedua dibedakan secara jenis. Kita sudah belajar jenis itu ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian ya, dibedakan juga secara jumlah. Ada yang tunggal, ada yang ganda, dan ada yang jamak. Jamak itu jumlahnya 3 atau lebih ya. Sedangkan orang pertama itu tidak dikategorikan jenis. Jadi laki-laki dan perempuan sama kata-katanya. Kemudian untuk jumlahnya itu cuma ada jumlah yang tunggal sama jumlah yang berdua atau lebih. Jadi tidak ada yang mutsana only atau jamak only. Sebentar ya teman-teman ya, saya nyalain ini dulu charger, laptopnya takut mati. Ya, baiklah. Nah, itu rumusnya ya. Jadi orang ketiga dulu, kemudian orang kedua, kemudian orang pertama. Ini saya serem amat ya. Hitam semua. Bentar. Saya kasih lihat mata saya dulu. Bentar.
Nah, udah lebih enak ya dilihatnya ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk orang ketiga sama kedua sama seperti yang domir munfasil ya, yang kemarin pelajaran ke-10 ya. Itu ada yang laki-laki dan perempuan dan ada yang jumlahnya tunggal, ganda dan jamak. Tadi kita sudah belajar domir yang terpisah. Sekarang kita belajar domir yang tersambung. Kalau domir terpisah tadi huwa, yang ini who. Nah, karena dia sebagai objek atau kepemilikan berarti dalam bahasa Inggris bisa him, bisa his. Bisa him sebagai objek dan bisa his. Buku dia berarti his book. Tadi berarti kitabuhu, ya. Nah, itu who. Who itu untuk dia satu orang laki-laki sama. Huma untuk mereka berdua laki-laki. Hum untuk mereka banyak laki-laki. Kok sama ya? Tadi di yang terpisah juga sama. Huma sama hum, ya sama. Cuma bedanya ketika nanti dia ada bersanding dengan fi'il atau bersanding dengan isim, tidak ada spasinya. Ya, tadi kita sudah lihat contohnya ya, antara ka sama anta. Ya, pelajaran kemarin antara hum sama hum. Ya, nanti teman-teman bisa melihatnya. Ya. Nah, untuk rekamannya nanti teman-teman lihatnya bukan di platform sini ya, di platform sebelah di YT itu ID-nya Dinsmine. Ini kan saya Din Siregar, ya Din Siregar itu disingkat aja DINS, Siregarnya cuma S-nya aja yang dapat. Kemudian Mind itu pikiran MIND. Nanti ada tulisannya. Itu tadi yang laki-laki. Untuk yang perempuan, kalau untuk perempuan itu kan hia ya. Kalau untuk yang domir yang kemarin kita pelajari sekarang adalah ha. Ha itu untuk dia perempuan, satu orang. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ha itu berarti her. Her itu berarti bisa objek, bisa kepemilikan. Her book. Ya. I see her. Ya, seperti itu, her. Huma itu sama ya. Mereka berarti them. Kalau kepemilikan their, karena kan kalau dalam bahasa Inggris itu untuk yang dibedakan laki-laki perempuan hanya yang satu orang ya, dia, antara she, he, him, his, her. Ya, nah sedangkan untuk yang berduanya pluralnya sama ya. Nah itu mereka berdua. Nah ini kalau untuk objek berarti them, kalau untuk kepemilikan their. Nah untuk mereka jamaknya hunna. Ya, hunna. Ya, hunna. Ya, sama seperti tadi huma sama hunna sama nih di domir yang sebelumnya yang kemarin kita pelajari domir yang terpisah. Ya. Nah, jadi untuk orang ketiga baik domir yang terpisah sama tersambung ternyata sama-sama depannya ha. Enak ya? Kalau dilihatnya ha berarti oh ini orang ketiga. Yang tersambung gimana caranya? Ya nggak ada spasi. Yang terpisah ada spasi. Sesimpel itu, simpel. Yang bikin susah siapa? Itu bisikan. Bisikan dari mereka-mereka yang tidak menyukai kita, yang dekat kita mendekatkan diri pada Allah ya, dibisikin. Ya, makhluk-makhluk yang membujuk Adam dan Hawa untuk turun dari untuk makan buah dan hingga akhirnya turun ya ke bumi. Ya, makhluk-makhluk itu. Ya, kemudian tadi orang ketiga, orang kedua. Orang kedua kalau di domir yang terpisah itu anta. Nah, kalau di domir yang tersambung ini ka. Ka. Kamu satu orang. Kalau untuk berduanya kuma. Kemudian kalau yang rame-rame kum, ahlan wa sahlan Nurhanisa ya. Kalau yang rame-rame kaliannya banyak kum. Kalau dalam bahasa Inggris objek tetap you, ya kalian juga tetap you ya. Kakumakum.
Ingat nggak tadi di orang kedua kalau sebagai subjek dia hamzah nun ta ant gitu ya. Kalau di objek atau kepemilikan dia cukup pakai ka. Kakumakum. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan ki, kaki, ka untuk yang laki-laki, ki untuk yang perempuan, kaki, ki untuk kamu perempuan. Jadi teman-teman udah tahu ya tadi kalau syafaqallah tergantung siapa yang sakit. Ya. Kalau perempuan yang kita ajak ngobrol berarti kan untuk kamu, berarti syafaqillah. Kalau ada orang bilang, teman-teman saya nggak jadi ikutan ya soalnya suami saya sakit. Suami saya sakit berarti kan orang ketiga, orangnya tidak ada di hadapan kita. Berarti tadi pakainya apa? Hu, berarti syafa'ullah. Seperti itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan tidak salah lagi ya ketika kita berdoa. Ya, Allah kan Maha tahu, betul. Allah Maha tahu ya. Ketika kita tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi ketika kita tahu, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang semestinya. Ribet, mendingan kita nggak tahu, nggak apa-apa ya. Sama ketika kita sekolah, kalau mau di kelas 1 aja nggak mau naik kelas, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-temannya nanti naik kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, terus habis itu lulus SMP, lulus SD nyari SMP, kita di kelas 1 aja, ya nggak apa-apa, itu pilihan kita ya. Kuma, nah ingat nih ada alifnya juga ya. Kalian berdua perempuan ya. Kemudian untuk rame-ramenya kunna. Ingat ya tadi ya, kalau nun bertasdid ada fathahnya itu jamak perempuan. Kalau kum ada mim sukun itu untuk jamak laki-laki atau bisa bercampur. Ya. Kikuma kunna. Udah 12. Welcome Muhammad. Ya, welcome Darhanisa. Ahlan wa sahlan. Itu udah 12 dari 14 domir ternyata tidak sesulit yang kita perkirain ya. Ya. Nah, sekarang orang pertama, tadi orang kedua adalah orang yang berkomunikasi sama kita. Orang pertama berarti kita yang ngomong, ya. Nah, kalau tadi aku itu ana. Ana tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya I. Nah, sedangkan di sini ya fathah, hai Remis, atau ya sukun. Nah, ya fathah atau ya sukun ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya jadinya me kalau untuk objek, dan kepemilikan jadi my. My book, kitabi. My mom, ummi. My dad, abi. Ya. Mungkin kalau kita nggak paham karena ya juga mungkin juga ke anak-anak ya, kalau kita ke rumah teman kita terus terus anaknya itu manggil teman kita itu Umi, kita mungkin suka bertanya gitu kan, Uminya mana gitu kan, tolong panggilin Umi dong gitu. Padahal kan artinya ibu aku mana, tolong panggilin ibu aku dong gitu ya. Harusnya kan misalnya anak kecilnya perempuan gitu ya. Di mana umuka? Di mana umuki kalau yang perempuan ya? Di mana umuki? Aina umuki gitu ya. Welcome Habibah, ya ahlan wa sahlan. Cuma kan belum tentu anak itu ngeh ya, orang dia manggilnya Umi ya udah akhirnya kadang-kadang kita nanyanya di mana Umi. Ya kalau anak yang ngerti misalnya ditanya di mana Umi? Aku nggak tahu. Ibu kamu di mana gitu kan, yang ada ibu aku di sini. Ya. Jadi kalau Umi ibu aku ya, Abi ayahku, Akhi saudara aku yang laki-laki, Ukhti saudara aku yang perempuan. Ya itu pakainya ya sukun ya. Nah, kitabi bukuku, baiti rumahku. Ya, madrasati sekolahku ya, seperti itu. Nah, itu kalau untuk aku ya. Welcome Toto Taufik. Nah, untuk yang terakhir itu kami. Kami itu jumlahnya bisa berdua, bisa bertiga, berempat, berlima, beramai-ramai ya, itu kami. Nah, belakangnya.
Nah, di sini bisa sebagai objek atau sebagai kepemilikan juga. Kalau objek berarti us ya kalau dalam bahasa Inggris ya. He helps us. Dia menolong kami. Bukan he helps we, bukan. Ya. Jadi itu kalau sebagai objek. Kalau sebagai objek berarti domir ini tersambungnya sama kata kerja, sama verbs, sama fi'il. Tapi kalau bersambungnya sama kata benda berarti kepemilikan. Kalau dalam bahasa Inggris kan nah, kami itu jadinya our. Our book. Kitabuna, buku kami. Ya, baituna, rumah kami. Gitu. Ya. Jadi sama ya, pakai tadi kan huhumahum, hahumahunna, kakumakum, kikumakunna, yana. Sama. Ya. Baik objek ataupun kepemilikan. Cuma nanti bedanya dilihat aja kata sebelumnya itu yang ditempelinnya itu apa? Kalau ditempelinnya fiil berarti objek. Kalau ditempelinnya kata benda berarti kepemilikan. Wah, kita kan belum belajar fiil. Enggak apa-apa, lihat aja Al-Qur'an terjemahannya dulu. Terus kita lihat, oh ini kayaknya domir nih, domir yang tersambung nih gini. Kenapa taunya domir yang tidak kenapa taunya domir yang tersambung? Karena nggak ada spasi gitu ya, karena nggak ada spasi jadinya tersambung gitu ya. Terus kita lirik dulu artinya, silakan karena kan teman-teman belum belajar ini ya, belum belajar fiil ya. Insya Allah kita beberapa hari lagi kita akan belajar fiil. Jadi kita dari pertemuan pertama sampai ke 11 ini kita belajar isim. Nah bagi teman-teman yang baru datang, baru duduk, baru memperhatikan, nggak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Di akun saya ini boleh dikepoin ada playlist yang judulnya Ramadan Series, itu ada VT-VT-nya. VT-VT-nya insya Allah nggak lama ya, penjelasan per materi itu sekitar 5 menit. Ya tapi ada sih yang 22 menit, maafkan ya kalau yang 22 menit itu terasa membosankan karena saya hobinya ngomong. Nah terus rekamannya ada di mana? Rekamannya ada di platform sebelah ya, nanti ada tulisannya ya, ada namanya ya. Nah, kita coba ya, kita coba ulang ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat ya. Huhumahum, huhumahum, hahumahunna, hahumahunna. Enak ya? Udah 6 aja tuh dari 14 ya. Huhumahum, hahumahunna, huhumahum, hahumahunna. Udah 6 tuh. Ingat ha semua ya. Jadi domir yang terpisah sama domir yang tersambung sama-sama pakai ha ya untuk orang ketiga. Orang ketiga itu adalah orang yang kita bicarain. Yang kita bicarain, kita omongin, kita obrolin, orang yang gak ada di sini gitu. Masa sih orangnya gak ada di sini? Bisa sih orangnya ada di sini. Bisa. Misalnya gini. Saya ngobrol, saya ketemu sama guru saya gitu kan. Bu guru misalnya kan, ini teman saya bertanya, dia, nah itu kan saya pakai dia kan. Welcome Mbak Syera. Dia bla 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 bla. Nah padahal kan orangnya ada di depan si bu guru tersebut, tapi saya kan tidak berbicara sama si dia ini. Anggaplah namanya dia itu dia ya. Di sini nggak ada yang namanya dia kan ya. Jangan dia deh, namanya deh. Namanya siapa ya? Indah aja deh, Indah ya. Namanya Indah ya. Bu guru, ini teman saya namanya Indah. Dia tadi bertanya sama saya tentang bla 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 bla. Tapi saya nggak ngerti Bu Guru. Boleh dijelasin Bu Guru? Gitu. Nah, walaupun saya datang bersama Indah, berhadapan sama Bu Guru, tapi kan saya ngomongnya lagi ngomong sama si Bu Guru, ya. Artinya orang ketiga itu adalah orang yang tidak kita ajak komunikasi, ya, kita bicarakan. Nah, orang kedua adalah orang yang berkomunikasi sama kita. Kalau tadi kemarin kita belajar dan tadi juga kita sempat lihat kalau untuk orang kedua itu ada anta. Nah, ini ada ka.
hurufnya kaf semua ya. Kakumakum, kikumakunna. Yang kanan yang biru untuk laki-laki, yang kiri untuk perempuan. Ingat, jumlah 1, 2 dan banyak ya. 1, 2 dan banyak ya. 1, 2, 3 juga boleh. Tapi kalau 3 itu kekecilan 5 ya. Jumlahnya minimal 3 memang ya. Kakumakum, kikumakunna. Kemudian yang pertamanya yana. Jadi ambilnya yang ya, yang fathah. Kenapa? Kalau yang sukun susah kitanya. I ya. Susah jadinya yana. Nah, sekarang kita latihan nih. Boleh teman-teman nanti ketik di bawah ya. Kalau seandainya teman-teman nggak bisa ngetik pakai huruf Arab, nggak apa-apa, tulisnya pakai tulisan Latin aja ya. Oke, sekarang di sini ada tulisannya jazakillah khaira. Ini ada domir nggak? Kalau ada boleh ketik di bawah ada. Kalau nggak ada boleh juga ketik nggak ada. Kalau nggak tahu ya dikira-kira aja ada nggak. Ya ini kan pelajaran domir ya, masa sih iya nggak ada contohnya. Ada aja deh. Boleh tulis-tulis di bawah teman-teman. Ada kata Mbak Syera, baik ya. Ada yang tidak setuju mungkin nulisnya tidak ada, boleh silahkan. Silahkan ya, kalau seandainya wah saya sih menganggapnya tidak ada gitu. Domir itu adalah kata ganti. Kata ganti seperti dalam bahasa Indonesia itu dia, kamu, kalian, saya, seperti itu ya. Nah kata ganti, ya betul pronouns kalau dalam bahasa Inggris, I, you, she, he, seperti itu ya. Betul sekali ya. I see, oke ya. Nah domir itu kata ganti ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya pronouns. Nah, di sini ada kata Mbak Syera. Kira-kira ada nggak yang nggak setuju? Wah nggak ada di sini. Ya, silakan kalau ada yang tidak setuju. Ya. Oke, baik ya. Berarti setuju semua ya. Berarti di sini ada domir. Yang mana? Tadi kan kita sudah belajar ya. Humahum, hahumahunna, kakumakum, kikumakunna, yana. Kira-kira ada nggak di sini nih? Ada ya, ki. Ki berarti untuk kamu perempuan. Diurut aja tadi kan dari dia, mereka berdua, mereka banyak. Terus yang perempuan segala macam diurut. Oh berarti ki. Oh berarti kalau misalnya kita dikasih sama orang, misalnya kita dikasih apa ya? Dikasih buku lah sama teman kita perempuan, kita bilangnya jazaki. Kalau dikasihnya sama teman kita yang laki-laki, jazaka. Kalau kita dikasihnya sama rame-rame teman sekelas kita, jazakumu, kum. Kumullah ya. Kum, pakainya kum kalau rame-rame ya. Kalau ada orang dititipin, dititip nih, saya dikasih buku sama Bapak Muhammad misalnya ya. Berarti saya pakainya jazahu. Tapi kalau seandainya saya mau berterima kasih juga sama teman yang memberikan, saya bisa bilangnya jazakuma atau jazakum. Ya, kan ada yang satu orang lagi itu kan tidak di hadapan kita, betul, tapi bisa saya anggap bahwa misalnya berterima kasih kepada kalian semua walaupun orangnya nggak ada. Titip ya. Nah, jadi teman-teman bisa tahu ya peruntukannya ya. Nah, di sini ada udah keduluan ya. Baituha ya, ada di sini ada tulisannya zahabna. Zahabna itu kita belum belajar ya, artinya kami pergi ila baituha. Hai, welcome Nia, welcome back Nia, Dogolita, welcome ya. Saya zahabna kami pergi ila baituha, ke rumah dianya perempuan. Tahu dari mana dia perempuan? Ha tadi ya untuk dia.
Teman-teman mungkin sering ya pakai antara hu sama ha. Ingat nggak kalau di mana? Ketika ada yang meninggal, ya, kalau dia laki-laki, teman-teman auto pakai hu ya. Allahumma gfir lahu. Tapi kalau yang meninggal perempuan otomatis pakai ha. Ya. Nah, itu yang paling sering tuh ya, teman-teman ya. Kenapa kita pakainya hu sama ha? Karena kita kan berdoa sama Allah ya Allah ampunilah dia gitu ya. Ya Allah maafkanlah dia. Bukan ya Allah maafkanlah kamu, kan nggak mungkin. Ya, berarti pakainya ha atau hu ya. Kalau untuk saya ya berarti tadi pakainya yang ya sukun ya, atau ya-nya fathah seperti itu. Nah, ketika misalnya saya dikasih barang ya oleh suami saya misalnya ya. Nah, berarti saya tadi bilang jazakallah. Nah, kemudian suami saya membalas wa iya ki, karena saya perempuan ya. Tetapi kalau seandainya saya yang memberikan kepada keponakan saya nih ya, saya memberikan kepada keponakan saya yang laki-laki, terus dia bilangnya jazakillah khaira ya. Oh iya, kalau bilang jazakillah khaira tuh ini ya, jangan cuma sekadar jazakillah, jazakallah ya, tetapi disambung. Kenapa? Karena kalau jaza itu kan artinya balasan. Ki atau ka itu kamu, Allah kan. Semoga Allah membalasmu apa? Khaira, dengan kebaikan. Ya, kathiro, dengan yang banyak. Ya, jadi disambung ya. Jadi jangan cuma jangan di stop sampai Allah aja ya, disambung. Ya. Nah, ponakan saya misalnya berterima kasih kepada saya, jazakillah khaira. Nah, terus saya bilangnya, jawabnya wa iyyaka ya. Jadi ka-nya di situ adalah domir ya. Wa iyyaka, dia domir. Ya. Wa iyyaka itu sebenarnya domir apa? Yang tadi. Domir yang terpisah tetapi sebagai objek. Nah, tadi kan saya sempat bilang kan, yang terpisah itu hanya sebagai subjek, enggak, sebagai objek. Kenapa enggak kita pelajari? Ketika kita sudah mempelajari domir muttasil ini, tinggal ditambah kata iya. Iya ditambah domir muttasil, jadinya domir yang terpisah untuk objek. Lihat di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Iyyaka, hanya kepadamu. Jadi kata iyyaka itu artinya dua. Bisa artinya hanya kepadamu seperti di surat Al-Fatihah, bisa juga artinya begitu juga kamu. Ketika kita orang berterima kasih kepada kita, terus kita bilang ya begitu juga kamu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gini, ketika orang bilang thank you kepada kita, terus kita jawabnya apa? You're welcome. Ya, welcome ada yang di keset tuh tulisannya. Itu welcome, selamat datang ya. Nah, you're welcome, seperti itu ya. Dulu sih diajarinnya kayak gitu ya, waktu pas kecil ya bahasa Inggris ya. Nah, ini tadi ya, ummi itu adalah ibuku ya. Ummi jamilatun, ibuku itu cantik. Artinya ya, ummi jamilatun ya, ibuku itu cantik, iyalah karena perempuan ya. Gitu. Nah, tadi kita sudah latihan ya. Sekarang kita coba lagi ya. Masih diingat nggak hafalannya ya? Dari atas, dari orang ketiga ya. Hu humahum ha humahunna kakumakum kikumakunna yana. Ya. Boleh diulang lagi?
Huhumahum hahumahunna kakumakum kikumakunna yana. Mudah ya? Insya Allah. Kenapa mudah? Karena belajar itu menyenangkan ya. Jadi kita harus semangat ya belajarnya ya buat teman-teman yang baru menyimak, welcome ya. Nah untuk VT-VT-nya itu saya sudah buat sampai materi ke 22 kalau nggak salah ya. Teman-teman kalau mau menyimak dari materi 1 silahkan. Itu ada di playlistnya yang judulnya Ramadan Series. Nah untuk rekamannya itu ada di platform sebelah yang ID-nya Dinsmine. Untuk rekamannya itu playlistnya judulnya Rekaman Live Ramadan. Itu silahkan dikepoin, tapi seingat saya baru sampai yang 9 ya, yang 10 saya belum upload ya, karena kemarin ada yang saya kerjain dan ini juga abis ini saya juga ada kelas, jadi kemungkinan juga tertunda ya untuk yang materi ke-10 dan ke-11 juga agak tertunda, mohon maaf ya teman-teman ya, tapi teman-teman masih bisa kepoin VT-VT-nya boleh di save, boleh di share, boleh di favorit, boleh ya. Silahkan ya. Kalau misalnya saya mau nanya boleh, silakan ya. Teman-teman di sini correct. Oke. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Nah, insya Allah besok kita akan belajar sama di jam 6 pagi ya. Insya Allah sampai jam 7 tentang isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Ya. Itu teman-teman kalau seandainya nanti lagi umroh atau lagi haji, kalau mau nunjuk barang gitu ya, mau nanya harganya bisa juga sih. Tapi nanti jangan kaget begitu pas dijawab. Jawabnya tenang aja, nggak pakai bahasa Arab biasanya. Ya buat teman-teman yang udah pernah haji atau umroh pasti tahu. Ya kita tanya pakai bahasa Indonesia juga mereka paham. Mereka akan jawabnya pakai bahasa Indonesia ya. Kalau kita pakai bahasa Arab, mereka juga jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena mereka tahu orang-orang Indonesia. Kecuali kalau tutupan kayak saya kayak gini, tapi saya jalan sendiri. Kalau saya jalan sama rombongan saya yang lain yang nggak tutupan ya mereka udah tahu ini orang Indonesia. Ya begitu saya tanya juga tetap aja dijawabnya pakai bahasa Indonesia. Tapi teman-teman kalau untuk latihan ya oke juga sih. Ya. Nah baik, kita materinya sudah habis. Ini masih ada waktu, teman-teman ada yang mau bertanya? Atau teman-teman ada yang mau bertanya langsung? Boleh? Klik guess atau multi. Silahkan, hai Princess Linda. Silahkan kalau ada yang mau multi silahkan. Di sini boleh misalnya saya ajak naik, ada Muhammad Muhsan boleh, kalau mau naik silahkan. Mbak Syera juga kalau mau naik silahkan. Enggak, saya enggak akan tanya-tanya kok, santai aja. Kemarin teman-teman saya begitu pas mau saya diajak komalan, enggak takut ditanya-tanya, enggak saya enggak tanya-tanya gitu. Ya, semalam aja saya nge-live di sini. Begitu saya tanya sedikit terus dijawab dia nggak jawab, dia diam gitu ya. Oh ya udah, saya sudah tahu, tidak saya teruskan bertanyanya. Ya baik, siapa ini yang join? Sudah ada join? Oke. Assalamualaikum. Kok nggak jadi? Loh. Kenapa nggak jadi? Atau ada? Kok di saya nggak ada di sini? Bisa bersuara? Tes. Ya. Oke, ya kedengeran. Ya. Iya. Salam kenal ya, Ahi ya. Kayaknya baru hari ini ya kita ketemu ya.
Betul, iya, iya. Saya senang sekali bisa bergabung. Terima kasih. Thank you very much. Ya, you're welcome gitu. Atau wah iya kak gitu ya. Sekarang udah ngerti dong. Oh, wa iya kah? Wa iya kah? Wa Saya iya kak. Oke. jawabnya, saya jawabnya. Oh, I see, I see. Terima kasih bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya apa, Bu? Kenapa? Oh terima kasih itu tadi Kalau jazakillah, jazakillah khairan, jasakila, ya atau syukron. jasakila khairan. Oh ya, sukron, sukron. Betul, Alhamdulillah. mm-mm. Jasakila khairan. Betul. Gimana Pak Muhammad Ini mungkin ada pertama yang kali, ini pertama kali, Ibu. Jadi saya tidak tahu sama sekali tentang bahasa Arab. Ini sedang proses belajar. Mulai hari nggak ini apa-apa? pertama kali. Iya Mbak Syera, nggak apa-apa. Pak Muhammad maaf nih kalau boleh tahu Pak Muhammad usianya berapa? Saya sudah tua, Ibu. Saya 55. Baik, Sudah Pak. terlambat ya belajar ya. Belum Pak Muhammad. Kalau Pak Muhammad 55 tahun, saya 51 tahun tahun lalu Pak. Oh, salah. Ya, jadi Iya, pertama usia iya, kita sama memang lah. bedanya sedikit. Tetapi Pak Muhammad jangan berkecil hati, saya punya teman-teman itu ketika baru belajar usianya di atas 70 tahun, ada yang 82 tahun, ada yang 83 Wah, tahun masya baru belajar Allah, sama saya. Itu kalau Pak masya Muhammad Allah. Ya. boleh kepoin viti-viti saya, kalau saya nggak masalah dikepoin viti-viti saya karena viti-viti saya kebanyakan materi ya. Saya punya akun lain Viti-viti itu memang. apa ya, Ibu? Kenapa? Maaf, viti-viti itu apa? Viti-viti itu Video, apa? video. Viti-viti. Jadi Bapak kalau nanti Oh, ngeklik ya ampun. ya, ya nggak apa-apa. Kalau ngeklik akun saya, ya Oke. itu banyak Ya. video-video rekamannya. Nah, tapi kalau Oh, yang materi ini memang saya bikin playlist. Tapi kalau Bapak scroll ke playlist. bawah, itu ada yang Oke. kakek-kakek tua ya pakai pakai peci. Itu pertama kali belajar sama saya usia 83 tahun. Ketemunya di bulan Juni, terus belajar sama saya bulan Juli 2023. Dan Allah sayang sama beliau, beliau meninggal di 25 Desember 2023. Masya Allah. 2 hari sebelum meninggal masih ketemu sama saya, masih semangat untuk sembuh dan semangat untuk belajar. Dan 1 hari sebelumnya ketemu sama ketua kelasnya ya, masih ngomong sama saya Oke. sama anaknya waktu itu, Bu mohon maaf ya saya belum bisa belajar karena saya masih sakit gitu. Mudah-mudahan saya sembuh ya Bu, nanti biar bisa belajar lagi. 2 hari sebelum meninggal. Masya Allah. 83 tahun dan sebelumnya belum pernah belajar bahasa Arab. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya rekaman-rekaman yang saya sama beliau atau beliau lagi Oh, ya, ya, belajar. ya. Akan kelihatan orang yang cara bacanya masih terbata-bata itu seperti apa, Oke. Di ya. YouTube ya, Ibu ya? Kenapa? Di apa? Di Di sini ada, platform di sini YouTube. ada di Oh, di sebelah YT, sini. di YT ada. YouTube itu apa? Itu yang tadi Bapak Oh, oh sebut iya, karena di iya. sini kita Supaya nggak bisa tidak nyebutin menyebut ya. aplikasi ya. Ya, baik, Saya baik, baik, ya baik. saya bisa paham Pak Musan, enaknya manggil Pak Muhammad atau Pak Muksan nih. Saya dipanggil Pak Muksan, nggih. Oke, Pak Pak Muksan, Musan Bu. jangan berkecil hati karena di sini banyak juga teman-teman saya yang tidak main TikTok. Main TikTok itu hanya ingin mendengarkan saya di sini. Dia itu nggak kepoin yang lain-lain, nggak ada followers segala macam. Jadi hanya datang itu kalau pas lagi saya ada kelas kayak gini. Terus habis itu udah selesai. Jadi pertama kali untuk saya angkut pun baru ini. Jadi boro-boro ada followers atau followingnya banyak. Nggak ngerti apa-apa gitu ya, karena memang beliau usianya di atas 70 tahun dan memang install itu hanya untuk saya, untuk ini, nggak kemana-mana gitu. Jadi Ya, memang ya, ya. memang memang cuma untuk itu aja. Jadi saya sangat paham. Jadi di sini saya nggak gini ya. Mungkin teman-teman kalau yang pernah keliling-keliling di tempat lain, tolong follow hostnya, tolong nge-give, tolong ini segala macam. Saya nggak, karena saya tahu karena banyak banyak yang install TikTok itu ya murid-murid saya itu mereka nggak ngerti apa-apa gitu. Bukan berarti mereka nggak mau beli koin apa segala macam. Mereka nggak ngerti. Mereka kan usianya di atas Iya, iya. 70 ya. Kalau saya ajarin kayak Iya. gitu juga, gitu ya. Jadi Iya. ya sudah gitu. Yang mau belajar, ya semangat belajarnya seperti itu, ya. Nah, Siap, siap, Pak siap. Pak Muksan ya jangan berkecil hati dengan Muksan, nggih. usia 55 Siap, tahun, siap. karena ternyata usia 55 tahun masih muda ya Pak. Amin. Yang penting Amin, sehat, Bu. masih muda karena teman-temannya itu usianya di 80-an, ya. Oh, Ya, ya, siap, siap. sehat-sehat.
Ya kayak saya ini kan kadang-kadang suka ketemuan sama yang usianya jauh di atas saya Pak ya. Di Nggih. 78 tahun, di 80 tahun. Jadi kalau mereka diantar sama anak-anaknya mereka bilangnya gini, Mama mau ketemu sama teman Mama, Papa mau ketemu sama teman Papa gitu. Pas begitu ngeliat saya mereka kaget semua. Hah? Kadang-kadang saya lebih muda daripada anak-anaknya gitu ya. Oh, Saya cuma siap ingin siap. gini loh, kita sama-sama belajar, kita sama-sama semangat untuk belajar. Karena kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil. Dipanggil ya, betul. Kan kita nggak kan kita nggak pernah di wawa. Nah, sekarang kalau yang hijau itu bilangnya wawa ya Pak. Kita kan nggak pernah Wah, diwawa wah. sama malaikat maut kan. Ah, Besok ya, aku that is true, kesana that's ya true. untuk ketemu kamu, jemput kamu, enggak mungkin, Oh no, no, ya not kan? yet. Jadi langsung datang tiba-tiba. Kita nggak pernah tahu Ya, ya. dan akan indahnya ketika kita dipanggil itu ketika kita lagi dekat dengan Allah. Amin, amin, amin. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi itulah kita berusaha terus berbuat baik di jalan Allah ya. Karena kita nggak tahu jangan Amin, sampai kalau insya pas Allah. kita lagi yang lagi jauh gitu atau lagi nggak inget gitu kan. Terus tiba-tiba dipanggil, Ya, aduh rugi banget ya. ya, betul, that's true, that's Gitu. true. Ya, baik. Pak Muksan mungkin ada yang ditanyakan lagi. Mumpung lagi di atas nih, ini kita bilangnya di atas. Iya, tiba-tiba saya bisa berkomunikasi ya, nggak tahu kenapa ini. Ya, ini memang ininya TikTok seperti itu. Ada beberapa platform juga kayak gitu. Oh ya, saya beruntung, alhamdulillah. Ya, jadi saya ingin belajar dari awal, Ibu. Jadi Boleh? kebetulan saya kan juga, saya guru bahasa Inggris, Bu. Ya, siap Pak. Jadi saya berharap dengan pemahaman saya di bahasa Inggris bisa membantu saya memahami bahasa Arab lebih baik. Karena kan ada gender juga, Bu ya. Saya sedang belajar itu. Betul. Yang apa? Yang apa tadi? Ki sama K itu kan ya, itu laki-laki dan perempuan itu saya tertarik sekali untuk belajar. Ya, Tapi memang tidak mudah, tapi insya Allah challenging. kalau ki itu sama k memang kalau dalam bahasa Inggris tidak ada bedanya ya Pak, karena you. You Tapi itu satu tok ya, iya kalau betul. who sama ha bisa antara him sama her, Oh, iya 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 iya. ya kan? Nah, Nggih jadi nggih. satu subjek satu objek. Tapi memang ketika saya memberikan materi tentang domir ini, memang saya mengcompare pakai bahasa Inggris Pak, karena kalau pakai bahasa Indonesia kan terlalu Iya iya. sederhana. Iya betul Mana betul. subjek, Karena mana nggak ada objek, mana ini gender ya ya. sama aja. Nggih Itu nggih betul. ya. Nah, jadi saya memang mengcompare pakai bahasa Inggris. Nah, cuma memang saya Ah, ada sip, kendala senang ketika saya. misalnya saya mengajar yang usianya 30, 40, 50 tahun tetapi tidak bekerja. Misalnya bukan mengecilkan ya, ibu rumah tangga tetapi tidak membuka-buka bahasa Inggrisnya lagi, suka bilang, Mbak, bahasa Inggris saya udah hancur, udah saya nggak ngerti itu apa segala macam. Iya iya. Welcome Mila gitu ya. Jadi ya akhirnya saya menjelaskan dengan bahasa Indonesia dengan ya ini ya, tapi ini contohnya ya memang mau tidak mau karena kalau enggak kan dia dalam bahasa Indonesia ya tetap dia, subjek, objek ya dia. Seperti itu. Saya juga gitu. Ya minimal Iya saya iya. lah, saya kan orang ngeh lah ya antara I, me sama my. Oh ya, Ya I, kan me nggak mungkin dan I go to school, nggak mungkin my. me go to school. Waalaikumsalam Iya betul warahmatullahi betul. wabarakatuh. Masya Kakak Allah. Mi Nggih Ila, nggih. Mai Ila, Hai Ila. Datangnya dari atas nih. Gitu. Welcome, welcome. I, me. Ya, thank you like-nya Kakak Ila. Ya, Pak Musan ada yang mau Gimana ditanyakan caranya? lagi? Oh ya, ya apa tentang perubahan gender tadi itu apa juga di kata kerjanya ya Bu ya. Kata kerja ada. Nanti di kata Ada kerja perubahan itu gender juga ya. ada. Di Oh kata masya kerja itu Allah. kita mulai kalau nggak salah ya, ingat di hari ke-15, 16 dan sampai di materi kedua-dua itu kata kerja. Jadi kalau Pak Musan mau Oh kepoin rekaman-rekaman iya bukan iya iya. rekaman, materi videonya ya. Ya Thank you. Dikasih kalung, terima kasih. Itu bisa kepoin di VT tadi. VT itu video itu yang judulnya playlistnya Ramadan Series. Itu Ramadan kalau seandainya series. Bapak Oh mau iya iya. scroll ke bawah ya silakan. Tapi kalau mau cuma yang untuk materi-materi ini silakan. Tapi itu VT-nya VT-VT yang singkat ya, 5 menit, 10 menit.
Oh Ya, iya tapi iya. kalau mau rekaman yang seluruhnya kayak gini itu ada di YT tadi yang Dinsmine. Oh Dinsman ya. Karena di sini kan kalau mau style rekaman, saya nggak tahu ya kalau diupload sebanyak itu ya, gitu. Kalau di YT kan Hmm, enak tuh, ya, ada rekaman iya. segala macam. Waalaikumsalam. Itu. Jadi jangan Iya iya berkecil iya. hati ya Pak Musan, satu merasa usia Siap sudah siap Ibu. Siap 55 insya Allah tahun, ya. ternyata beda tipis ya, saya 51 tahun tahun lalu ya, 51 plus plus saya ya. Terus kemudian karena Siap siap. masih banyak yang usianya di atas kita Pak ya, yang Nggih saya nggih. punya murid 82 tahun, itu masih belajar dan lebih sulit belajarnya dari ini materinya. Ya itu tiap Selasa malam jam 8. Ini makanya hari Selasa ini nih luar biasa ya. Rabu juga saya juga cukup penuh, makanya saya Padat kalau ya. untuk naruh rekaman itu juga agak delay ya gitu. Nah terus apa namanya ya itu mereka usianya di atas 70-an juga banyak ya. Dan mereka baru Siap belajar, siap. bukan dari dulu itu pernah belajar, belum. Mereka baru belajar. Bahkan kadang-kadang yang namanya huruf hijaiyahnya itu masih terbata-bata juga ada. Yang masih salah sebut Itu juga saya ada. Bu. Itu saya itu. Kan Ya di sini Allah. kita belajar tata bahasanya. Jadi nanti kalau belajar Siap tajwidnya siap. beda lagi. Oh iya. Ya, belajar Tata tajwidnya bahasa. beda Siap siap. lagi. Tapi kalau untuk belajar tata bahasanya bisa di sini. Kita pelan-pelan ya. Insya Allah ini kita sampai materinya ke 29 ya. Karena kan kita biasanya 29 29 hari puasa atau 30 hari. hari. Nah, Ya. saya bikin materinya sampai 29 aja. Nah, kemudian nanti setelah lebaran ya tinggal kita lihat lagi waktunya itu kira-kira kapan. Ya. Eh, apakah tetap jam 6 pagi seperti ini atau eh, bisa lebih pagi lagi setengah 6 gitu ya, saya juga nggak tahu ya, karena kalau di hari Ya Sabtu ya. tuh saya ada kelas setengah 6 pagi, Oh wow. kelas anak-anak kecil, jadi saya tuh ngajar dari anak-anak kecil, dari anak SD sampai yang kakek-kakek nenek-nenek. Sama, sama kakek-kakek mereka ya. Ya cuma memang materinya sama, cuma bedanya cara penyampaiannya. Sama seperti Pendekatannya ya. misalnya teman-teman ke Dinsmine saya, ke YT saya itu ada materi-materi yang dia horizontal, memanjang, apa namanya melebar seperti itu. Nah begitu saya punya niat, oh saya mau di sini saya live, berarti saya harus ambilnya vertikal, jadi memanjang. Nah itu kan saya harus ngubah. Oh ini kan karena teman-teman rata-rata lihatnya di handphone, berarti tulisannya harus besar-besar gitu kan. Ah iya betul. Nah yang kayak Besar-besar gitu ya. kan adalah strategi. Sangat membantu itu. Iya, itu apalagi mata kita sudah mulai plus ya Pak Musan ya? Belum saya. Belum Tapi masa saya kok. minus banyak. Oh, saya min plus ya, ibaratnya progresif. Jadi bukan hanya musik aja yang progresif. Oh Ya, jadi mata juga sudah progresif ya, gitu. Cuma di siap sini saya siap. masih bisa tidak pakai kacamata ya, tapi kalau untuk jalan saya lebih suka pakai kacamata karena kalau enggak terlalu terlihat gitu. Ah iya iya siap Baik siap. Pak Musan, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya insya Allah kita besok live jam 6 pagi ya teman-teman. Kalau mau 6 pagi. datang lagi, Iya iya. hadir lagi silahkan supaya tidak ketinggalan infonya. Boleh kalau Oh mau iya follow iya. saya, tapi kalau nggak mau follow saya juga nggak apa-apa. Saya tidak pernah Oh mau memaksa. mau mau. Ya, Iya iya mau. silakan Sudah gitu ya. barusan. Eh, ya cuma bedanya kalau tidak follow saya ya pastinya begitu saya live itu nggak akan ke Nggak apa ya, kelihatan harus ya. mencari lagi gitu ya. Tapi kalau Udah ada follow notifikasi. udah langsung kelihatan, ada notif juga ya. Teman Iya Anda iya Din iya. Siregar sedang siaran langsung seperti itu. Makanya kadang-kadang ada teman-teman saya yang mampir. Nah, teman-teman saya tuh kadang-kadang mampir cuma sebentar, absen. Absen itu tuh di nama saya tuh kan ada yang orange tuh, yang love orange ya. Orange. Tapi saya tidak memaksakan karena tidak semua, sekali lagi tadi yang saya bilang, tidak semua Orange teman-teman apa? saya yang di sini itu punya akun itu yang ngerti bagaimana absen yang di love merah itu, apa love orange yang di samping nama saya itu. Terus begitu mau ternyata harus pakai koin, bagaimana caranya membeli koin itu Iya. tidak semua tahu, apalagi ya teman-teman saya yang install TikTok itu di area di atas 70-an semua. Yang tadinya saya nggak punya akun TikTok, terus saya bilang tadinya saya tuh hari kedua, hari pertama dan kedua Ramadan itu saya live di 2 platform.
Dan itu ternyata berat karena saya harus konsen segala macam kemana-mana, jadi ke materi, jadi saya nggak fokus. Ya, nah akhirnya Siap, siap. saya ya udah, saya hanya di satu platform, abis itu rekamannya itu akhirnya strategi saya. Nah, tentunya memang mendengarkan langsung akan lebih enak dibandingkan ketika kita mendengarkannya rekaman ya. Walaupun boleh bertanya ya, silakan kalau seandainya thank you followernya. Silakan bertanya lewat chat, silakan. Ya. Ya, ini saya mendapatkan peringatan dari TikTok, kenapa ini? Oh, sih. Oke, verification. Oke. Ya, baik, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri saja ya, teman-teman ya. Pak Musan juga ya. Ya Bu, ya Ya, terima kasih nggak Budin. apa-apa, Pak Musan, kalau seandainya belum tahu turunnya nggak apa-apa. Nanti begitu saya close ini udah langsung turun kok. Oh iya, saya Ya, bingung ini. tenang Kenapa aja kok Pak bisa Musan ya. naik sendiri? Karena yang saya ajak Siap, naik siap. sini kadang-kadang memang benar-benar baru pertama kali ya, kayak yang usianya Gaptek saya 70 terus terang. tahun. Wajar, wajar. Tenang Pak, saya tuh banyak di area-area yang gaptek, di area-area 70-an, 80-an tuh udah banyak. Jadi ya sudah ini, sudah Oke. apa namanya, sudah paham. Thank you Kakak Heri ya. Baik, kita akhiri. Teman-teman, sekali lagi kalau yang baru menyimak di materi ke-11 ini, ya jangan khawatir, ada rekamannya insya Allah di Dinsmine ya, itu silahkan di klik. Oh, Din's Saya mine. feel free mau subscribe, mau like, mau share, itu terserah gitu ya. Saya tidak pernah mau memaksa. Cuma saran Din's saya ketika menyimak materi saya, disimak, dicatat, ditulis. Kenapa nggak screenshot? Beda. Sisihkan waktu untuk mencatat, itu akan lebih ingat. Di Ya, setuju. pause, Sangat dijeda setuju. dulu, terus ditulis. Terus pengertiannya Oh, dicoba dengan pengertian pakai bahasa sendiri. Insya Allah lebih paham. Ya Pak Musan sebagai guru gitu ya Pak Musan ya. siap. Ya. Iya Nah betul Ibu, kalau betul. bisa teman-teman juga menjelaskan kepada orang lain. Ya. Boleh teman-teman nge-share Oh, materi saya? Boleh. Tapi kalau teman-teman bisa ngejelasin lagi sama orang lain, dengerin dulu nih materi saya, udah itu ngejelasin lagi itu juga lebih bagus. Kenapa? iya Karena betul. dengan kita menjelaskan kepada orang lain, kita jadi lebih paham. Kalau misalnya gini, ada yang nanya terus kita nggak ngerti, bilang gini, bentar ya, belajar dulu lagi nanti, itu tahan dulu pertanyaannya, gitu ya. Itu akan Iya lebih betul. enak, ya. Karena dengan kita menjelaskan kepada orang lain, kita juga ngerti. Kalau gini, ya boro-boro Lebih ngerti ngejelasin ya. sama orang lain, orang kita sendiri aja nggak ngerti. Ya itu tadi, cara saya belajar adalah saya dengerin, saya stop, saya pause, saya jeda, abis itu saya tulis. Karena saya sudah terbiasa pakai laptop, saya pakai laptop, tetapi saya sarankan sama teman-teman menulis pakai tangan. Kenapa? Kalau Iya pakai betul. laptop itu cuma one touch langsung, hurufnya mim, teng, cuma diketik. Berbeda dengan kita menulis. Ketika kita menulis, bukan hanya tangan kita yang bergerak, motor kita, otak kita juga bergerak. Semuanya Ya. ya. Jadi Betul. itu cara, itu yang teman-teman saya usia 80-an itu kan karena kita kelasnya kelas ini ya, kelas khusus kayak gitu, memang di meeting, terus kita punya classroom, ada PDF-nya segala macam. Itu PDF-nya itu ada yang memang di print, di fotokopi, terus dipelajari lagi sambil dengerin rekaman saya, sambil dicatat-catat. Ada yang tidak ngeprint, itu PDF-nya dilihat, didengerin, dia punya 2 laptop ya, satu lihat dengerin di laptop satu lagi, yang satu lagi lihat PDF-nya, dia tulis, dan itu yang usianya 82 tahun. Terus dikasih lihat, ini tulisanku loh Mbak gitu. 82 tahun. Dengan tulisannya yang dia paksa untuk bisa menulis Arab itu. Dan beliau kalau teman-teman bilang, oh 82 tahun udah pensiun, beliau masih kerja karena beliau itu konsultan di Telkom. Dulu pernah jadi salah satu direkturnya Telkom lah kalau nggak salah, ingat saya. 82 tahun, perempuan yang kadang-kadang masih meeting sana meeting sini segala macam, terus ketika belajar jam 8 kadang-kadang dia baru datang setengah 9, kadang-kadang gini, aduh aku capek baru dari Bandung, baru aja sampai, terus aku bersih-bersih terus langsung masuk kelas. 82 tahun, emak-emak, nenek-nenek. Saya cuma bilang Masya Allah, kalau saya terjadi seperti itu, kalau saya dari
Bandung misalnya, padahal rumah saya di Depok ya deket gitu ya, belum tentu saya bisa langsung open Zoom gitu ya, terus udah gitu langsung ngomong. Ya, sekarang kita yang tenaganya masih kuat gitu ya, jangan menyerah gitu ya. Baiklah teman-teman ya, sudah 7:30 lewat ya. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf pastinya saya banyak salah ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya live wabarakatuh. ya. Terima kasih Bu.